Tahukah kamu apakah persamaan dan perbedaan syarat wajib dan syarat sah sholat? Jadi, syarat wajib merupakan ketentuan-ketentuan yang berakibat pada diwajibkannya melaksanakan sholat. Apabila tidak terpenuhinya salah satu persyaratan, akan menggugurkan hukum wajibnya sholat. Kemudian, sedangkan syarat sah adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Apabila tidak terpenuhinya salah satu persyaratan, maka akibatnya sholatnya tidak sah. Yuk kita pahami apa saja sih syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, telah memasuki akil balik. Namun, bagi anak-anak yang melaksanakan tetap sah sholatnya selama sudah mumayyiz atau mampu membedakan. Kemudian yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Adapun syarat sah sholat, yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mumayyiz, yaitu dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan dan merugikan, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak hilang akalnya. Yang keempat, masuk waktu sholat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Yang keenam, suci dari najis, baik muhafafah, mutawasito, dan muholado. Yang ketujuh, menutup aurat. Yang kedelapan, menghadap arah kiblat. Yang kesembilan, berniat. Yang kesepuluh, tertib sewaktu menunaikan sholat. Yang kesebelas, muwalah atau tidak terputus-putus dalam melaksanakan setiap rukun sholat. Yang kedua belas, tidak berbicara kecuali yang berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Yang ke-13, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Yang ke-14, tidak mengunyah, makan, dan minum. Dalam pelaksanaan sholat fardu 5 waktu, terdapat rukun sholat yang merupakan bagian pokok dari sholat itu sendiri, yang artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan, dan jika ditinggalkan, sholatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama, berniat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram atau membaca Allahu Akbar dengan menghadap kiblat. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah secara lengkap dan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian di dalamnya. Yang kelima, ruku yang berarti membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan memegang kedua lutut. Yang keenam, i'tidal dengan tumaknina, yaitu bangun dari ruku dan berhenti sejenak hingga seluruh anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Yang ketujuh, sujud dengan tumaknina, yakni meletakkan dahi, hidung, dan kedua telapak tangan, lutut dan kedua ujung kaki di lantai, dan berhenti sejenak hingga anggota tubuh tenang selama kira-kira selesai membaca tasbih. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumaknina, yakni dengan duduk iftirosi, dengan cara meletakkan punggung kaki kiri di lantai dan mendudukinya, kemudian kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Yang kesembilan, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumaknina, yaitu dengan cara menegakkan kaki kanan dan meletakkan kaki kiri di depan, di bawah kaki kanan dan duduk di atas lantai. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat Nabi. Yang ke-12, mengucapkan salam yang pertama dan niat keluar dari sholat ketika salam pertama. Yang ke-13, yaitu tertib, melaksanakan rukun-rukun sholat sebagai ketentuan.
ya teman-teman, meskipun kita bukan orang baik, kelak sholat itulah yang akan menjadikan kita lebih baik.